warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Zamroni Anizar dengan NIM 210803102068, Prodi Administrasi Keuangan dari Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dana pensiun. Pengertian dana pensiun sendiri yang saya ketahui ada 4. Yang pertama, pengertian secara umum. Yang kedua, pengertian dana pensiun menurut KBBI. Yang ketiga, pengertian dana pensiun menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Dan yang keempat, pengertian dana pensiun dalam istilah lain. Saya akan menjelaskan pengertian dana pensiun secara umum. Dana pensiun secara umum yaitu dana yang dikumpulkan oleh perusahaan sebagai hak seorang pensiunan dari perusahaan tersebut. Dana pensiun biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulan atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian dana pensiun menurut KBBI. Menurut KBBI yaitu sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisihan penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pengertian dana pensiun menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Menurut UU RI yaitu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dengan janji manfaat pensiun. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan pengertian dana pensiun menurut istilah lain. Dana pensiun menurut istilah lain yaitu pengertian dana pensiun adalah dana yang dihimpun oleh suatu perusahaan atau serikat pekerja atau badan usaha milik pemerintah atau organisasi lain. Tujuannya apa? Ya, tujuannya yaitu untuk membuat cadangan dana sebagai pembayaran pensiunan bagi pegawainya yang telah memasuki masa pensiun. Nah, jadi itu pengertian dana pensiun dari 4 penjelasan yang saya ketahui. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dana pensiun. Fungsi dana pensiun sendiri bisa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bagi penghargaan, dan yang kedua bagi karyawan, yang ketiga bagi penyelenggara program. Terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan fungsi dana pensiun yang pertama, yaitu bagi penghargaan. Pertama, memberikan penghargaan kepada setiap karyawan karena telah memberikan pengabdian terhadap perusahaan. Yang kedua, menciptakan rasa aman untuk karyawan agar kita mampu menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja. Yang ketiga, meningkatkan citra sebuah perusahaannya ketika menjalankan bisnis. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga produktivitas perusahaan juga meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dana pensiun yang kedua, yaitu bagi karyawan. Yang pertama, hari tua yang umumnya sulit untuk melanjutkan kerja dan meraih pendapatan bisa tergantikan oleh dana hari tua yang sudah dikumpulkan sejak lama. Rasa aman bisa terjaga dan motivasi kerja saat masa muda bisa terus dipertahankan. Jika penerima dana meninggal, dana tersebut bisa diwariskan kepada keluarganya yang masih hidup, sehingga rasa aman juga didapatkan oleh keluarga penerima tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dana pensiun yang terakhir, yaitu bagi penyelenggara program. Bagi penyelenggara program, yang pertama, penyelenggara program memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan, sebab iuran dana hari tua dapat digolongkan ke dalam investasi. Kedua,
mendukung program pemerintah dalam pengadaan dana hari tua. Yang ketiga, sebagai aktivitas bakti sosial kepada peserta iuran dana tersebut. Nah, jadi itu beberapa fungsi dari dana pensiun yang sudah saya paparkan tadi. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang manfaat dana pensiun. Manfaat dana pensiun yang saya ketahui itu ada dua. Yang pertama, dana pensiun sebagai penyambung hidup di masa tua atau sebagai bekal pensiunan. Dan yang kedua, yaitu dana pensiun sebagai pengeluaran untuk modal usaha di masa pensiunan. Mungkin hanya itu saja manfaat dana pensiun yang saya ketahui. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis dana pensiun yang saya ketahui. Jenis-jenis dana pensiun yang saya ketahui itu ada 4. Jenis yang pertama ini yaitu pemberi kerja. Jenis yang pertama adalah dana yang dibuat oleh individu atau sebuah badan yang mempekerjakan karyawannya. Individu atau badan tersebut berlaku sebagai pendiri dan menyelenggarakan program dana hari tua tersebut untuk seluruh karyawan. Jenis yang kedua ini yaitu lembaga asuransi kesehatan. Jenis yang kedua ini adalah dana yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk perorangan, baik untuk karyawan, kantor, maupun pekerja independen, dan terpisah dengan dana hari tua dari pemberi kerja. Dan jenis yaitu yang terakhir yaitu lembaga keuangan. Jenis berikutnya ini adalah dana yang dibuat oleh lembaga keuangan seperti bank, sehingga iurannya bersifat pasti dan hanya dibebankan pada pemberi kerja, serta besarannya mendasar pada keuntungan pemberi kerja. Dan ada lagi jenis yang satu ini yang terakhir yaitu yang keempat, berdasarkan keuntungan. Jenis yang terakhir ini dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Itulah jenis-jenis dana pensiun yang saya ketahui. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya dana pensiun. Kenapa perlu dana pensiun? Karena pada dasarnya tujuan memiliki dana pensiun ini yang cukup adalah agar kita mandiri secara keuangan di masa tua. Apa yang terjadi jika di masa pensiun nanti kita sudah tidak lagi memiliki sumber pendapatan tetap yang biasa diterima tiap bulan? Berikutnya adalah beberapa ulasan dari kami mengapa dana pensiun sangat dibutuhkan. Contoh, keuntungan dana pensiun ini ada 3. Yang pertama yaitu lansia rentan terserang penyakit kritis dan biaya berobat semakin mahal. Yang kedua yaitu lansia juga rentan. Itu beberapa contoh keuntungan dana pensiun yang saya ketahui. Nah, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu materi yang terakhir ini contoh perhitungan dana pensiun. Contoh yaitu jika Anda menghitung seberapa benar dana yang diperlukan, maka Sobat ECBC NSP perlu memperhatikan kapan Anda memutuskan untuk pensiun. Berdasarkan data Bank Dunia, rata-rata usia harapan hidup di Indonesia adalah 71 tahun. Secara umum, orang di Indonesia
akan pensiun pada usia 60 tahun. Maka ada 11 tahun yang perlu Anda siapkan sebagai simpanan selama pensiun. Sebagai contoh perhitungan dana pensiun, diketahui gaya hidup Anda menuntut biaya sebesar 7 juta per bulan, maka 7 juta dikalikan 12 bulan dikalikan 11 tahun, yaitu hasilnya 924 juta, sehingga agar bisa hidup di 11 tahun masa pensiun, setidaknya Sobat OCBC NISP perlu mengumpulkan dana sebesar 924 juta yang bisa Anda kumpulkan dalam waktu yang lama. Perlu diingatkan bahwa contoh yang tertulis di atas belum juga termasuk inflasi yang mungkin terjadi di masa mendatang.